Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita memulai ibadah pada minggu ini, kita akan menyimak beberapa warta gereja berikut ini. Gereja mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat Gereja Baptis Ephrata Bandung atas persembahan dan persepuluhan yang sudah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk jemaat Gereja Baptis Ephrata yang akan memberikan persepuluhan maupun persembahan, bisa Anda transfer ke nomor rekening yang tertera di layar. Atau Anda bisa langsung datang ke gereja dan memasukkannya ke dalam kotak yang sudah dipersiapkan. Apabila Bapak Ibu, Saudara, rindu juga untuk memberikan persepuluhan maupun persembahan, namun terhalang oleh situasi saat ini, maka kami siap untuk datang ke rumah membawa kotak. Dan Bapak Ibu bisa tinggal memasukkannya dan bisa menghubungi nomor yang sudah tertera di layar. Untuk jam doa Rabu, untuk sementara masih dilakukan di rumah masing-masing. Untuk renungan jam doa, bisa Anda saksikan di channel YouTube Gereja Baptis Ephrata. Untuk petugas yang melayani pada ibadah minggu depan, bisa Anda lihat di layar berikut. Silakan untuk mempersiapkan diri. Sekian warta gereja yang dapat kami sampaikan. Mari kita persiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah minggu ini. Terima kasih, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, pada hari ini adalah minggu yang pertama di tahun yang baru, tahun 2021, dan kita patut bersyukur karena kita boleh bersama-sama melangkahkan kaki kita di tahun yang baru ini. Dan mari kita bersama-sama juga mengucap syukur untuk kebesaran Allah kita, untuk kasih Allah yang sungguh luar biasa karena Dia sudah memimpin kehidupan kita sepanjang tahun 2020. Dari Januari sampai Desember, sungguh banyak pengalaman yang kita dapatkan, baik itu sukacita ataupun pergumulan, badai hidup, dan juga permasalahan, tapi pimpinan Tuhan kita rasakan. Penyertaan Tuhan senantiasa memimpin dan membimbing kita semua, sehingga kita ada sampai hari ini. Itu semua karena berkat Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita akan bersama-sama menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan untuk semua kebaikan dan semua karya yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Mari kita akan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kita akan siapkan seluruh kehidupan kita, hati serta pikiran kita, dan kita akan datang kepada Tuhan di dalam saat teduh kita. Firman Tuhan berkata, "Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun." Ku bersyukur kepada Tuhan. Mari kita akan naikkan pujian ini bersama-sama. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti
Kau perbuat. Banyak yang Kau berbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Benar ya Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk setiap karya Tuhan, untuk setiap kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Engkau terus memimpin kami, langkah-langkah kami hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun. Dan pada hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama di minggu pertama di tahun yang baru ini, tahun 2021 Tuhan. Kami boleh bersama bersuka cita, datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Meskipun kami masih berjauhan satu dengan yang lainnya Tuhan, namun kami boleh diikat di dalam kasih Tuhan, di dalam kasih Kristus yang sudah mempersatukan kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami mau bersama-sama memberikan yang terbaik melalui setiap pujian kami, setiap penyembahan kami dalam ibadah kami pada saat ini Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Biarlah Bapak yang akan memimpin di dalam ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Yang semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dan biarlah kami boleh membawa syukur kami di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, ampunkanlah setiap dosa-dosa kami. Dan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sembah Allah kita yang maha besar dan mengucapkan syukur dengan hati kita yang penuh sukacita.
Sembahlah Allah yang maha besar, ucapkan syukur dengan bergema. Benteng dan penolong yang maha esa, bertata di surga dengan megahnya. Masyurkanlah kudrat dan rahmatnya, berselalu
Tuhan, kita akan bersama-sama bersatu hati, kita akan berdoa, datang kepada Tuhan, kita akan berdoa bersama-sama untuk gereja kita juga berdoa untuk bangsa dan negara kita. Biarlah Tuhan yang akan senantiasa menuntun, Tuhan yang akan memelihara kehidupan kita bersama. Mari kita akan naikkan satu pujian, Jangan Aku Dilalui.
Tiba saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita serahkan hati kita supaya Tuhan membentuk hati kita sesuai kehendak-Nya, dan kita boleh berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Menyenangkan-Mu, itulah kerinduan kami Tuhan. Mari katakan bersama-sama, Tuhanku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Shalom, Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur buat hari ini. Kita boleh kembali beribadah bersama-sama, memuji dan memuliakan Tuhan. Di tahun yang baru ini, kita percaya bahwa Allah memberikan pengharapan yang pasti dalam kehidupan kita. Sebab kita tahu rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera, rancangan yang penuh dengan harapan. Dan kita yakini di tahun yang baru ini, sungguh Allah punya rencana dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara, dan juga saya. Kita percaya, kita melangkah bersama dengan Tuhan. Pagi ini mari kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya ambil dari Yeremia 29 ayat 7-14. Yang saya beri judul tentang rancangan Tuhan. Firman Tuhan berbunyi demikian. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu,
dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi ini. Kami bersyukur untuk kami boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pagi ini boleh menguatkan kami, memberikan harapan buat kami. Di tahun yang baru ini Tuhan, kami boleh melangkah bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu dan Saudaraku yang terkasih, ketika kita memasuki tahun yang baru, terkadang kita merasa takut, kita merasa gentar, sebab kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sehingga kita merasa takut, sehingga kita merasa apakah Tuhan akan melakukan hal yang sama di tahun yang baru ini, seperti tahun-tahun yang lalu. Kadang kekhawatiran itu muncul. Padahal kita percaya bahwa Allah kita tidak pernah berubah. Allah senantiasa memiliki janji yang pasti. Dan Dia akan senantiasa menyertai kehidupan kita semua. Nah, seperti yang kita baca di dalam firman Tuhan pagi ini, memang kita berbicara tentang bagaimana mengusahakan kesejahteraan kota. Apa hubungannya dengan firman Tuhan hari ini? Tentunya hal ini akan mempengaruhi kehidupan kita juga. Ketika kota sejahtera, maka kita pun akan menjadi sejahtera. Dengan demikian kita harus mengetahui rancangan Tuhan bagi kehidupan kita. Apa yang harus kita ketahui mengenai rancangan Tuhan bagi kita? Mari kita lihat sekitar kita. Mengapa kita ditempatkan di Kota Bandung? Mengapa kita ada mungkin di kecamatan A, di kecamatan B? Tuhan punya rencana. Dan ketika kita bisa menghadapi COVID-19 ini, kita boleh merasakan, aduh ini susah, aduh ini takut dan lain sebagainya. Tapi kita percaya kalau kita masih ada sampai hari ini, bukan oleh karena kuat dan gagah kita, tetapi oleh karena perlindungan Tuhan, tapi oleh karena anugerah Tuhan buat saudara dan saya, amin. Kalau kita boleh menikmati tahun yang baru, tahun 2021 ini, saya percaya bukan karena kuat dan gagah kita, tapi anugerahnya yang mengizinkan kita memasuki tahun yang baru ini. Sehingga mari kita akan melangkah bersama dengan Dia. Sebab kita akan mengetahui apa yang harus kita ketahui tentang rancangan Tuhan bagi kehidupan kita. Yang pertama saudara, jangan diperdaya oleh nabi-nabimu. Ayat 8 kita perhatikan. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Bagian ini menyatakan bahwa jangan diperdaya oleh nabi-nabimu, yang artinya bahwa bukan nabi Tuhan, nabi yang diutus oleh Tuhan maksudnya. Bukan itu. Ya, ini adalah nabi-nabi palsu.
atau orang-orang yang menganggap dirinya nabi. Mereka bisa melihat, oh ada penglihatan ini, ada penglihatan itu, dan lain sebagainya. Tetapi kenyataannya tidak terjadi. Itu hanya mimpi-mimpi mereka belaka. Dan dalam ayat ini, mereka disejajarkan dengan juru tenung. Artinya mereka adalah penyesat-penyesat. Di zaman sekarang ini banyak orang yang bernubuat bagi bangsa atau bahkan bagi kehidupan kita. Akankah kita percaya kepada hal yang demikian? Apalagi saudara, ketika sebelum pandemi COVID-19 ini saudara, tahun-tahun sebelumnya kita bisa mendengar setiap akhir tahun, ada banyak orang-orang yang bisa melihat, oh tahun berikutnya adalah nanti akan ada ini, akan ada itu, dan lain sebagainya. Sehingga orang merasa takut. Ada juga orang karena merasa, oh tahun depan aku akan berhasil, dan lain sebagainya, mereka optimis. Tapi saya katakan, itulah nabi mereka. Dijadikan atau dianggap nabi oleh mereka. Tetapi kita sebagai orang-orang percaya, mari saudara, kita tidak mempercayai hal yang demikian. Mari kita percaya akan janji Tuhan bagi umatnya yang percaya kepada Dia. Tadi dikatakan bahwa rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Karena Allah mau setiap orang yang percaya kepadanya tentunya akan mendapatkan kesejahteraan. Bukan hanya nanti ketika kita akan bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Tapi Dia juga mau kita hidup tentram, hidup damai. Bagaimana dengan saat ini? Ketika ada pandemi COVID-19 ini. Bagaimana kita bisa tenang, Pak? Bagaimana kita bisa menghadapi ini dan lain sebagainya? Saya katakan tetap tenang bersama Tuhan. Berdoa dan bergantung hanya berharap hanya kepada Dia. Jangan percaya kepada nabi-nabi yang palsu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, begitu banyak ajaran-ajaran yang semakin tidak menentu saat-saat ini. Orang katakan, kenapa takut dengan COVID? Ayo kita beribadah bersama-sama. Saya katakan, tak dulu. Kita perlu punya hikmat dari Tuhan. Bagaimana ketika kita berkumpul? Bahkan itulah yang akan menjadikan klaster-klaster atau tempat-tempat penyebaran COVID yang baru. Apakah kita rela saudara-saudara kita, teman-teman kita, mereka bisa terjangkit oleh COVID? Mungkin kita merasa kuat oleh karena imun kita yang baik. Tapi bagaimana dengan saudara-saudara kita yang lain? Mari kita pikirkan saudara. Ya, nah sebab itu saya katakan banyak ajaran, banyak pendapat. Namun kita percaya Allah memberikan hikmat buat kita semua. Nah, begitu juga saudara, sampai kita saat ini mungkin sulit untuk menentukan mana ajaran yang benar, mana ajaran yang salah. Saya katakan patokan yang utama adalah kembali kepada firman Tuhan. Back to Bible. Mari kita belajar, benarkah semua itu diajarkan oleh firman Tuhan? Caranya, mari kita berdoa. Berdoa minta pimpinan Tuhan, menjalin hubungan dengan Allah secara pribadi, dan setia bertekun dalam pengajaran-pengajaran yang benar. Jika kita menjadi orang-orang yang percaya, mari kita belajar tentang kebenaran. Melalui apa saudara? Melalui firman Tuhan, melalui Alkitab. Jangan berpatokan kepada orang-orang yang terkenal. Oh, kalau dia ada pendeta yang terkenal maka saya percaya. Saya tanyakan, apakah kita percaya kepada pendeta yang terkenal itu atau kita percaya kepada firman Tuhan? Tentunya saya katakan, firman Tuhan yang menjadi dasar. Jangan kita tergila-gila oleh karena sosok seorang hamba Tuhan. Ketika kita tergila-gila, satu saat nanti kita akan kecewa yang luar biasa. Mari saudara, kita tetap berpegang pada kebenaran, yaitu firman Tuhan. Memang saat ini begitu banyak ajaran-ajaran, tapi kita perlu untuk berpegang pada kebenaran itu. Kenapa saudara? Kita lihat dari 2 Timotius. 2 Timotius pasal yang keempat ayat 3 dan 5. Yang mengatakan demikian. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya
untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Nah saudara, mereka lebih senang dengan hal-hal yang spektakuler. Mereka tergila-gila dengan sosok pribadi manusia dan bukan kepada Tuhan. Dan bukan kepada kebenarannya. Jadi, janganlah kita diberdaya oleh ajaran-ajaran palsu dan juga nabi-nabi palsu. Tetapi marilah kita semakin belajar tentang kebenaran firman Tuhan ke depan. Saya akan umumkan. Satu saat kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Kalau kita berlarut-larut dengan COVID-19 ini, saya berharap nanti kita akan mungkin dengan cara kita online, kita belajar firman Tuhan. Tidak usah lama-lama, saudara. Nanti kita akan bagi linknya. Kita harus cari waktu yang tepat. Mungkin agak malam, atau mungkin sore dan lain sebagainya. Kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Dan yang kedua, saudara. Aku akan menepati janjiku kepadamu. Perhatikan ayat dari pembacaan Alkitab kita, Yeremia 29, ayat yang ke-10. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Nah saudara, kita perhatikan janji Allah yang tepat, yang pasti, yang bukan mudah-mudahan. Manusia bisa mengingkari janji, namun Allah tidaklah demikian. Sebab Allah senantiasa menepati janjinya. Setelah 70 tahun Allah menghukum Israel. Maka setelah genap Tuhan menepati janjinya untuk membebaskan mereka. Dan hal itu tepat terjadi. Artinya Allah menggenapi janjinya dan Allah tidak membiarkan bangsa Israel selama-lamanya tertindas. Namun Allah membebaskan mereka dan berjanji mengembalikan ke tempat semula. Memulangkan kembali Israel. Memulihkan kembali Israel. Asalkan saudara, kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita mau taat kepada firman. Dan kita melakukan firman Tuhan itu. Dan Tuhan akan memulihkan. Tuhan akan menggenapi setiap janjinya. Janji Allah kepada Israel sedemikian rupa. Tidak ada yang tidak ditepati. Seperti yang telah disaksikan oleh Yosua sebelum kematiannya. Perhatikan saudara, dalam Yosua 23 ayat 14. Ini satu pernyataan dari Yosua. Bagaimana pribadi Allah yang sesungguhnya kepada umat yang dikasihinya. Saya akan bacakan. Yosua 23 ayat 14. Maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Itulah kesaksian dari Yosua. Dari ayat ini apakah kita masih ragu akan segala janji Tuhan kepada saudara dan saya? Mungkin kita sudah lama menantikan janji Tuhan untuk digenapi. Namun sampai saat ini kita ternyata belum terjadi. Bersabarlah saya katakan. Karena waktunya Tuhan bukan waktu kita. Waktu kita bukannya waktu Tuhan. Mari kita mensinkronkan waktu kita dengan waktu Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan akan menggenapi janji itu kepada saudara dan saya. Sebab itu saudara, perlindungannya, penyertaannya ada bersama dengan kita. Mari kita melangkah bersama dengan Tuhan. Di tahun yang baru ini, tidak usah takut, tidak usah gentar. Sebab Allah sudah ada di tahun 2021 ini. Dan Dia sudah menyiapkan segala sesuatu yang terbaik buat saudara dan saya. Sebab itu percayalah akan janji Tuhan.
Itulah yang kedua, saudara. Dan yang ketiga, saudara, Allah mengetahui rancangan yang ada padanya. Pada Allah sendiri. Tentang siapa, saudara? Tentang saudara dan saya. Perhatikan dari Yeremia, pasal yang ke-29 tadi, ayat yang ke-11. Ini ayat yang terkenal, saudara. Mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Artinya, bahwa di tahun 2021 ini, maukah kita mengimani tahun 2021 adalah tahun yang penuh harapan? Pak, jangan gitu Pak. Mungkin saya takut dan lain sebagainya. Tapi saya katakan percayalah Allah. Janjinya pasti digenapi. Hari ini sudah kita lihat. Allah mengetahui rancangan-rancangan atas hidup kita. Hal ini bukan takdir. Namun hal ini berhubungan dengan apa? Kemahatauan Allah. Sebab takdir itu seolah-olah Allah yang berkuasa. Dan kehidupan kita sudah ditentukan oleh Allah. Padahal manusia memiliki will atau kehendak. Karena manusia itu bukan robot. Namun bagian ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah tahu rancangan kehidupan kita. Yaitu rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh dengan harapan. Bukan rancangan kecelakaan. Itu janji Tuhan. Mari kita perhatikan di sini bahwa Allah mau agar kita akan diberikan hari depan yang penuh harapan. Artinya Allah memberikan yang terbaik bagi saudara dan saya. Bagaimana kita untuk mendapatkan hari depan yang penuh dengan harapan? Ingat poin yang pertama, jangan diperdaya oleh nabi-nabi palsu. Melainkan kita harus bertekun dalam pengajaran Kristus. Serta memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Yang kedua, ingatlah bahwa Allah akan menggenapi setiap janjinya. Dan memberikan yang terbaik bagi kita. Sebab Tuhan punya rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Dengan demikian saudara, kita tahu bahwa rancangan Allah bagi kita adalah rancangan yang penuh dengan harapan. Satu hal yang penting dalam hidup kita untuk memenuhi hal tersebut di atas. Beberapa tahun ke belakang, saudara masih ingat apa yang harus kita lakukan? Saya ingat kalau di tahun yang baru, yuk kita ingat duit. Jangan bilang duit itu berarti mata duitan. Duit di sini saya kasih singkatan. Ada yang masih ingat? Duit. D artinya doa. U artinya usaha. I artinya iman. Dan T artinya taat. Kalau saudara masih ingat ini saudara, sudahkah saudara lakukan beberapa tahun yang lalu sampai hari ini? Atau mungkin saudara juga lupa singkatan duit itu apa? Tapi hari ini saya ingatkan kembali. Duit, ayo kita pegang. Ya, doa, usaha, iman, taat. Artinya taat, lakukan. Dan kita percaya dengan melakukan hal tersebut maka rancangan Allah akan terjadi atas hidup kita semua. Dan kita bisa melihat rancangan Allah yang penuh dengan damai sejahtera menyertai kehidupan kita semua. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Buat pagi ini kami bersyukur karena Tuhan yang mengingatkan kami. Karena Tuhan punya rancangan yang indah buat hidup kami. Sekalipun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan berikan kekuatan, berikan kesabaran, berikan hikmat kepada kami. Sehingga kami boleh terus bergantung hanya kepada Engkau. Allah yang kami percayai. Engkau Allah satu-satunya yang kami sembah. Sebab Engkaulah Allah, juru selamat kami yang hidup. Yang tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah kami melangkah bersama dengan Tuhan di tahun 2021 ini.
Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah Engkau dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita akan menutup ibadah kita pagi ini. Mari kita berdoa bersama-sama memohonkan berkat ibadah tercurah atas kehidupan kita. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan di hadapan Tuhan buat pagi ini. Kalau kami boleh bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan.
Kami percaya semua untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Dan di akhir ibadah ini Tuhan, kami memohonkan berkat ibadah tercurah atas kehidupan kami. Apapun yang menjadi aktivitas kami sepanjang minggu ini, biarlah berkat-berkat Tuhan yang melingkupi kehidupan kami dan menyertai kehidupan kami. Sehingga kami melihat bagaimana kebaikan Tuhan yang melimpah atas hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera kepada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus boleh menyertai kita sekalian pagi ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.